Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Ma'aris Azhar di channel kita Mathematics, English and Music. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang video bagian kedua tentang bilangan bulat dan pecahan. Video ini akan lebih fokus pada operasi bilangan bulat dan pecahan. Sebelumnya saya di sini dibantu oleh Mbak Fitri Rosalinda dari mahasiswa Universitas Mercu Buana yang melakukan PPL di sekolah saya. Langsung saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat yang akan kita bahas pertama adalah penjumlahan. Ini sedikit review tentang materi di saat SD. Ini kita punya garis bilangan dari min 10 sampai 10 ya. Nah, kemudian contoh 1, misalkan ada min 7 ditambah dengan 5, hasilnya itu berapa? Nah, berarti di garis bilangan itu, pertama kita cari min 7 itu di mana letaknya. Jadi titiknya itu dari 0 ya. 0. Nah, untuk kesepakatan, minus atau negatif itu kita bergerak ke arah kiri. Untuk positif kita bergerak ke arah kanan untuk kesepakatannya ya. Nah, sekarang yang pertama kan kita mau yang negatif 7. Berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah karena negatif ya. Nah, berarti bergerak 7 langkah ke kiri. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian apa? Ini plus 5, berarti bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Nah, berarti bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya di min 2. Berarti hasilnya ini adalah negatif 2. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Contoh yang kedua. Misalkan ada negatif 4 ditambah negatif 2, berarti sama. Kita berdiri dulu di titik 0. Kemudian, karena negatif 4, berarti bergerak ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian, bergerak kemana? Bergerak ke kiri lagi ya, karena ditambah dengan negatif 2. Artinya dia bergerak lagi ke kiri sebanyak 2 langkah dari min 4 tadi. Nah, 1, 2. Nah, berdirilah dia di min 6. Berarti hasilnya min 6. Mudah bukan? Ini hanya review ya. Nah, sekarang yang contoh 3. Berarti 9 tambah negatif 6. Artinya kita dari titik 0 kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kanan ya, karena dia positif. Ke kanan sampai ke titik 9. Kemudian dia apa itu? Ditambah negatif 6. Berarti bergerak ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kiri ya, sebanyak 6 langkah. Sehingga dia berada di titik 3. Nah, mudah ya untuk penjumlahan. Bagaimana untuk pengurangan? Untuk pengurangan ini sejatinya sama. Coba diperhatikan. Yang A min B itu sama dengan artinya A ditambah dengan negatif B. Nah, ini kan sama dengan yang ini tadi, yang terakhir ya. Misalkan ini tadi A ditambah negatif B. Berarti ini juga sama dengan A min B. Nah, bisa dilihat bentuknya. Berarti sama. Jadi kalau 2 kurangi 8 berarti sama dengan 2 tambah min 8. Berarti bergerak ke kanan 2 langkah, kemudian bergerak ke kiri 8 langkah. Hasilnya negatif 6. Sebenarnya kalau tidak mau menggunakan garis bilangan, bisa juga menggunakan logika berpikir seperti ini. Misalkan teman-teman punya uang Rp2.000. Punya uang Rp2.000, tetapi kemudian teman-teman misalkan jajan ya, jajan di warung, yang harus dibayarkan itu min 8 rupiah. Nah, berarti apakah uang teman-teman cukup?
tentu kurang ya. Nah, kurangnya itu berapa? Kurang Rp6, seperti itu. Contoh yang nomor 2, misalkan teman-teman punya min 2 berarti utang Rp2 dikurangi Rp8. Artinya apa sih ini? Sudah utang Rp2 ditambah lagi utang Rp8. Nah, kalau Rp8 sudah tidak ada ya, misalkan 2.000. Utang Rp2.000 ditambah utang lagi Rp8.000, berarti total utangnya Rp10.000. Yang nomor 3, ini 2 min 8, artinya 2 ditambah 8, atau punya uang 2.000, punya uang lagi 8.000, jadi total uangnya 10.000. Yang ini punya uang punya utang Rp2.000 dikurangi min 8, berarti ini menjadi min 2 tambah 8 menjadi 6 gitu ya. Berarti utang 2, uangnya 8, hasilnya 6. Nah, sebenarnya dicermati ini gimana sih? Kok min sama min bisa jadi positif? Yang ini bagaimana sih? Ini juga sama ya, min dengan min bisa jadi positif. Nah, itu dari sini. Contohnya dulu kita dari 3 kali 5. Kalau 3 kali 5 itu kan 15. 2 kali 5, 10. 1 kali 5, 5. 0 kali 5, 0. Nah, kalau dilihat pola jawabannya ini dari 5 ke 10 dia kurang 5. 10 ke 5 dia kurang 5. 5 ke 0 kurang 5. Berarti pasti dari polanya ini, pola ini min 5 selalu berkurang 5, berarti ini ke sini pasti berkurang 5. Berarti ini hasilnya pasti negatif 5. Iya kan? Kalau ini pasti hasilnya negatif 10. Yang ini berarti pasti hasilnya negatif 15. Nah, dari sini kita tahu kalau negatif dikali dengan positif hasilnya pasti negatif. Sekarang kalau ini 3 kali min 15 kan berarti tadi dari sini ya. Kalau negatif kali positif, negatif. Kalau positif kali negatif jadi negatif. Ini juga kalau kita perhatikan dia berarti bertambah ya. Kalau ini bertambah 5, yang ini bertambah 5, yang ini bertambah 5. Berarti otomatis pasti yang ini sampai di sini terakhirnya juga bertambah 5. Ini bertambah 5, ini juga bertambah 5. Berarti ini hasilnya ini 5, ini 10, ini 15. Nah, bisa dilihat kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya berbeda negatif. Seperti itu ya. Lanjut contohnya. Nah, ini 3 kali 4 pasti langsung 12 ya. Kalau nomor 1 ini saya rasa tidak ada masalah. Kemudian untuk yang ini, nah ingat tandanya kan sama, negatif kali negatif, pasti hasilnya pasti positif. Tinggal 3 kali 4 berapa? 12, tinggal ditempel seperti itu. Sekarang yang nomor 3, ini positif, ini negatif, pasti hasilnya negatif karena tandanya berbeda. 3 kali 4, 12, tinggal ditempel. Sama dengan ini, negatif, positif, tandanya sama atau berbeda? Beda, kalau beda langsung negatif. Ini langsung ditempel. Nah, ini kan ada 3 bilangan. Bagaimana caranya? Berarti dihitung satu persatu. Min 3 kali 4, min 12. Ini ya. Ini min 12. Kemudian dikali min 2. Dilihat, negatif kali negatif pasti hasilnya positif. Kalau positif di depan tidak perlu ditulis ya. Kecuali kalau dia ada bilangan yang lain. Nah, ini 12 kali 2 langsung berarti hasilnya 24. Nah, mudah banget kan? Ini hanya mereview ya. Ini juga sama, kalau pembagian juga sifatnya sama ya. Kalau sesuatu yang dibagikan itu tandanya positif, hasilnya positif. Maksudnya kalau positif semua hasilnya positif, kalau negatif semua hasilnya positif. Kalau berbeda, hasilnya pasti negatif. Ini juga
Saya rasa teman-teman pasti bisa ya. Ini 12 bagi 2 juga 6. Nah ini negatif. Dan negatif berarti kan sama tandanya, pasti dia positif. Kalau positif dengan negatif, dia jadi negatif karena tandanya berbeda. Kalau min 12 dibagi 2 berarti negatif dan positif, jadinya negatif. Nah ini negatif dan positif berarti jadinya negatif. Langsung gitu dulu. Baru dihitung 12 bagi 2, 6. Dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 6 bagi 3, 2. Nah, mudah sekali. Sekarang kalau yang operasi campuran, jadi ini operasi campuran tuh artinya yang penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian itu dijadikan dalam satu operasi. Mana dulu yang harus dikerjakan? Yang pertama itu dahulukan yang operasi menggunakan tanda kurung. Nah, yang kedua baru pi polondo. Nah, itu singkatannya ya. Peng, poro, lan, sudo. Lan itu ditambah. Artinya perkalian atau pembagian ini levelnya sama. Jadi tidak harus perkalian dulu ya, tergantung kalau misalkan nanti ada perkalian, ada pembagian, mana dulu yang diselesaikan, ambil dari yang paling kiri. Nah ini urutan dari kiri. Tapi kalau ketemu perkalian dan penjumlahan, dahulukan yang perkalian. Lanjut. Nah ini contohnya, min 3 tambah min 2 kali min 4 kurangi 2. Dilihat apakah ada tanda kurungnya? Tidak ada, berarti pakai yang kedua. Adakah perkalian, pembagian? Itu harus didahulukan. Ada ya ini ya. Nah, karena ada ini, kelompokkan dulu. Nah, ini dikelompokkan, dikurung dulu. Artinya, selesaikan dulu yang ini. Min kali min jadi positif. 2 kali 4 jadi 8. Nah, ini tinggal penjumlahan biasa ya. Min 3 tambah 8 kan berarti utang 3 punya uang 8. Berarti sisa 5. Masih utang lagi 2. Berarti tinggal 3. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan ada min 3 tambah min 2 kali min 4 min 2. Nah ini ada kurungnya yang belakang. Artinya walaupun di sini kita punya perkalian, ini tidak diselesaikan terlebih dahulu, tetapi yang dalam kurung. Jadi yang ini dulu ya yang diselesaikan. Berarti ini min 4 min 2 artinya hutang 4, hutang lagi 2. Jadi hutang 6. Nah dengan cara yang sama didapatkan hasilnya min 15. Bisa mengikuti ya teman-teman. Lanjut contoh yang ketiga. Kalau contoh yang ketiga ini berarti mana dulu yang diselesaikan? Dilihat bentuknya. Nah ada perkalian, ada pembagian. Mana dulu yang diselesaikan? Dahulukan yang paling kiri kalau konteksnya seperti itu. Berarti ini dikelompokkan, ini dikelompokkan seperti itu. Kalau bentuknya yang ini, mana? Nah ini jelas ya. Walaupun ada kurung, ada bagi, yang diselesaikan mana dulu? Sebenarnya bisa pakai sifat distributif ya. Ini dulu, kemudian ini, atau yang kurung dulu, baru dibagi 2, sama nanti ya. Nah, ini sifat yang tadi ya. Artinya ada sifat komutatif, asosiatif, 0 sebagai unsur identitas, min A lawan dari A. Ini yang punya penjumlahan. Misalkan A plus B itu sama dengan B plus A. Contohnya ini, kalau 2 tambah 3 kan 5. Kalau dibalik 3 tambah 2 juga 5. Sekarang yang sifat asosiatif. Kalau A plus B, yang ini dulu ya, A plus B plus C, sama dengan A plus B plus C. Nah ini. Kan sama, kalau 2 tambah 3 dulu baru ditambahkan 4, berarti kan 5 tambah 4 hasilnya 9. Kalau yang 3 tambah 4 dulu, berarti kan 7, ditambah 2 juga hasilnya 9. Nah, hasilnya sama. Kalau 0 sebagai unsur identitas jelas ya, semua bilangan kalau ditambahkan 0 hasilnya pasti dirinya sendiri. Yang ini, min A lawan dari A. Ya, kalau A kurangi min A pasti hasilnya 0. Nah, contohnya ini, 2 kurangi min 2 hasilnya 0. Min 2 tambah 2 hasilnya 0.
Nah, kemudian lanjut ya, untuk yang sifat perkalian ini ada sifat komutatif, ini juga sama, kalau dibalik hasilnya sama ya. Contoh ini A kali B sama dengan B kali A. Misal 2 kali 3 itu juga 6, 3 kali 2 juga 6. Sifat asosiatif juga sama. Dalam perkalian, depan atau belakang dulu yang diselesaikan, nanti hasilnya sama. Contoh 2 kali 3 dikali 4, nah ini dari yang 2 kali 3 dulu, kan 6 kali 4 juga nanti 24. Kalau yang belakang dulu kan berarti 3 kali 4. 3 kali 4 hasilnya 12, dikali 2 juga hasilnya nanti 24, sama. Sifat perkalian dengan 0. Nah, segala bilangan jika dikalikan 0 hasilnya pasti 0 ya, maupun dibalik juga pasti 0. 1 sebagai unsur identitas. Bedanya kalau yang perkalian dengan angka 1, dia juga akan kembali ke dirinya sendiri. Identitas itu artinya kembali ke dirinya sendiri. Misalkan ini 2 kali 1 ya 2, 1 kali 2 ya 2. Untuk yang perkalian ini ada yang namanya sifat distributif. Ini contohnya. Jika A kali B plus C, dalam kurung ya, hasilnya sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh ini, kita punya 2 kali 3 tambah 4. Nah, kalau kita mau menyelesaikan dulu yang di dalam kurung, berarti kan 3 tambah 4 kan 7. 2 kali 7, 14. Kalau kita mau menggunakan yang ruas kanan ini juga hasilnya sama. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Kemudian nanti dijumlah hasilnya juga pasti 14, sama. Nah, nanti tergantung mau menggunakan yang mana, sama saja. Sekarang kita lanjut ke operasi bilangan pecahan. Ini juga sama, saya hanya mengingatkan materi SD ya. A per B tambah C per B sama dengan A plus C per B. Ini artinya kalau penyebutnya sama, berarti tinggal pembilangnya yang dijumlahkan. Berlaku juga untuk pengurangan ya. Nah, bedanya yang ini. Kalau penyebutnya berbeda, berarti kan harus disamakan dulu penyebutnya. Cara yang pertama ini bisa dikalikan langsung penyebutnya. Kemudian ini dikali silang. A kali D, C kali B. Nah, ini. Berlaku juga untuk yang pengurangan. Misal, ini tidak mau mengalihkan B kali D. Ini bisa digunakan juga KPK-nya. Nanti tinggal KPK-nya ini berapa dibagi B kali A. Ketemu yang di sini. Kemudian cari yang sebelah sini gimana? KPK-nya berapa dibagi D kali C. Ketemunya yang ini, gitu ya. Lanjut contoh, misalkan contoh 1. 2 per 5 tambah 1/5 sama dengan 3 per 5. Nah, ini karena penyebutnya sama ya, tinggal pembilangnya kita jumlahkan. 2 tambah 1, 3. 5-nya tidak usah dijumlahkan ya, tapi tetap 5. Sama ya, untuk yang negatif atau pengurangan. Sekarang yang ini, penyebutnya kan berbeda. 2 per 3 tambah 1 per 4. Berarti caranya seperti yang tadi. Dikalikan penyebutnya, kemudian yang ini dikali silang. 2 kali 4, 1 kali 3. 2 kali 4, 8, 1 kali 3, 3. 3 kali 4 ini 12, berarti jadi 11 per 12. Sama dengan yang pengurangan. Contoh yang ini ya, yang mau menggunakan KPK. Karena ini ada 2 ini, saya bandingkan. Kalau misalkan yang cara pertama tadi kan tinggal dikalikan. Ketemu 24. Kelemahannya, kalau misalkan ini angkanya besar, itu bisa besar banget. Seperti ini. Nah, kalau dengan KPK ini kita sudah meringkas ya istilahnya. Ada step meringkas pikiran untuk menghitung. Caranya mencari KPK antara 6 dan 4. Ketemulah 12. Jadinya tinggal 12 bagi 6 kali 1. Nah, ini ya. Kemudian yang sini berarti 12 dibagi 4 kali 3. Ketemulah ini. Nah, nanti sama-sama hasilnya ketemu 11 per 12. Silahkan teman-teman cermati ya, perbedaannya apa. Sama, kalau misalnya pengen pakai yang atas ya boleh, pakai yang bawah juga boleh, tergantung enaknya teman-teman yang mana. Ini perkalian dan pembagian. Kalau perkalian tidak harus sama antara pembilang dan penyebut. Yang penting
selalu diluruskan. Maksudnya seperti ini, misalkan A per B kali C per D, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Ini ya, seperti ini. Nah, bagaimana dengan pembagian? Kalau pembagian ini bisa diubah ke perkalian dengan cara yang belakang ini dibalik. A per B dikali C per D, dibagi C per D, berarti jadinya A per B dikali D per C, jadi dibalik. Setelah itu sama, atas kali atas, bawah kali bawah. Contohnya biar lebih jelas. Kita punya 2/5 kali 1/3. Berarti artinya atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 2 kali 1, 2. 5 kali 3, 15. Yang ini sama ya. Kalau sekarang pembagiannya, ini bandingkan. Kalau pembagian berarti kan yang belakang dibalik. Ini saya salah ini. Maksudnya perkalian ya. Nah, karena sudah dibalik jadi perkalian. 2 kali 3, 5 kali 1. Jadi 6/5. Nah, ini masih bisa diubah ke pecahan campuran menjadi 1, 1/5. Seperti pertemuan sebelumnya ya, pada video 1. Sekarang kita punya ini, 1 2/3 kali 0,2. Kalau seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama harus dibuat dulu ke pecahan biasa, biar seperti contoh 1. Berarti ini kan kalau dibuat ke pecahan biasa menjadi 1 kali 3 tambah 2 ya, berarti 5/3. 0,2 mau diubah ke pecahan biasa menjadi 2/10. Nah, ini tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 10/30. Atau disederhanakan, sama-sama dibagi 10 ya, jadi 1/3. Nah, ini yang pembagian. Berarti sama sampai sini, tinggal ini mau dibuat perkalian, jadinya dibalik ya, 10/2. Hingga didapat ini akhirnya 8 1/3. Bagaimana dengan pecahan campuran tapi menggunakan operasi bilangan pecahan? Sama ya pada dasarnya, pada konsepnya, pada bilangan bulat sebelumnya itu. Nah, cari dulu. Pertama itu apa? Syarat pertama, cari yang menggunakan tanda kurung. Kalau tidak ada, cara yang kedua, peng atau dibagi, baru penjumlahan atau pengurangan. Kalau ini keduanya sama letaknya, pilih yang paling kiri. Paling kiri. Coba dilihat. Nah, ini ada perkalian, ada pembagian. Mana dulu? Pilihlah yang paling kiri. Jadi dikelompokkan. Seperti itu ya. Ini kiri, ini kiri. Kemudian ini. Nah, didapatkan 13 kali 1, 13, 2 kali 10, 20, 1. Nah, ini karena pembagian, kita jadikan perkalian dulu, yang belakang jadi dibalik ya. Berarti jadi 13/20. Salah ini saya. Dijumlah ini harusnya. Langsung saya benarkan saja ya. Nah, maaf ini sudah saya koreksi ya. Berarti 20 dan 12 ini berarti kan dikali. Jadi 240. Berarti 13 kali 12 kan 156. 3 kali 20, 60. Dijumlahkan berarti 216/240. Nah, demikianlah soal ya atau materi dan contoh soal tentang operasi bilangan bulat dan pecahan. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Silakan teman-teman bisa mengerjakan soal-soal di bawah ini dengan menentukan penyelesaiannya. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing ya, dan bisa diserahkan kepada guru matematika kalian di kelas. Nah, ini bisa, kalau misalkan masih ada kebingungan, silakan review kembali contoh-contoh soal yang saya berikan tadi, karena saya mengambil soal ini yang sejenis ya, jadi yang memudahkan teman-teman sekalian dalam pembelajaran.
Saya kira dari saya cukup sekian ya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video-video saya selanjutnya yang akan membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Next, saya akan membahas dengan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari tentang bilangan bulat dan pecahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.